Kalau gunung naik gunung pasti ada turun, Pi. Oke, ya. Para digital platform ini memang tujuannya dulu untuk menghancurkan industri musik. Iya. Tantangan kita, pemerintah kita, negara kita belum punya undang-undangnya. Yang bagus dari digital kita angkat ke TV. Kita akan rilis fisik juga, jadi piringan hitam. Ya, teman-teman Aji nih. Sekarang saya bersama Piu, Padi. Padi dan Padi Reborn sekarang. Padi dan Padi Reborn sekarang Ya, jadi Padi. juga saya pernah bekerja sama dengan Piu waktu iklan tol angin ya. Jadi udah lama kenal baik ini ya. Jadi sekarang memang semuanya udah era digital, Ya. era social media, maka kita coba mau ketemu lagi ngobrol-ngobrol tentang dunia musik, Musik dan ya. saya dunia Advertising. ya gitu. Ya, sekarang gimana? Lagi sibuk apa nih? Sibuk, main job saya sekarang sebenarnya sih tetap utamanya kita di padi, karena Padi, padi ini gini Pak Haji, padi ini udah kayak autopilot. Jadi udah manajemennya udah berjalan secara baik, terus udah autopilot lah. Jadi kita udah setiap Sebulan bulan udah berapa? 12 sebulan atau ya? 12 sampai 15 kali. Waduh. Dalam sebulan. Dan kita setiap weekend selalu ada jadwal. Entah itu kita lagi di luar kota atau mungkin kebanyakan sih memang sekarang lebih karena penggemarnya padi sekarang kan juga mulai mature kan. Iya. Rata-rata udah umur 40 ke atas. 30-40 lah. Dan mereka rata-rata udah di level manajer, direktur, sehingga mereka akan rindu kan. Dulu waktu di SMA atau dia waktu dulu kuliah dia suka lagu padi, sekarang dia punya jabatan, ngundang padi. Aku mau nostalgia sama padi. Itu hebat. Dwi Sapta ini kan dari zaman dulu tuh Pak. Ya. Dari zaman masih marketing advertisingnya masih konvensional. Cuma Masih TV di doang, radio, media koran cetak, majalah ya. Koran majalah. Itu saya kan ngikutin banget dan kita juga dulu di era itu ketika padi belum Padi Reborn tuh. Kita kerjasama dengan Dwi Sapta itu kita masih konvensional banget. Jadi kita harus syuting dan lain-lain. Nah, ketika berpindah ke era digital tuh ada tantangannya seperti apa? Ya Swifting berat. ya, itu swifting. Ya artinya Dwi Sapta datang dengan the right time. 2014 Dwi Sapta number one local advertising agency, number one Indonesia. Ya bukan international. Kalau Indonesia, I'm number one. Tapi setelah itu 2014, saya pikir udah omsetnya udah bagus sekali. So kalau naik gunung pasti ada turun, Pi. Harus pasti ada turun. Makanya sebelum turun saya jual aja ke Dentsu. Dentsu number one di Jepang, number 3 in the world. So saya pikir udahlah saatnya saya jual. Dan tahun 2017 saya merger, the biggest merger in advertising history in Indonesia. Jadi 2017 Januari. The biggest. Luar biasa. Luar biasa itu. Tapi gini Pak Haji, ini kan itu luar biasa itu. Berarti kan ada ini ya, ada semacam kayak kan ada semacam ego nih. Pak Haji kan sebagai founder, owner dan juga sebagai perintisnya semuanya. Kan ada ego nih. Gua harus pertahanin ini Dwi Sapta ini sampai anak cucu gua nanti pokoknya ini akan. Kenapa, itu pada waktu gitu. Kalau itu kan pertimbangan bisnis kan, cuma melihat. Setelah aku bilang let's do it dan kita akan jual. Ego saya yang pendiri, founder, owner. Tapi ada gejolak. Iya pasti ya. Saya nangis 2-3 hari, 3 malam, nangis terus. Tapi setelah nangis terus pada tanggal 25 Januari 2017, saya nangis masih tetap. Tapi 2017 tanggal 26 saya terima duit dari surga, langsung ketawa-tawa. jadi it's all about money ya. Jadi pragmatis aja. Jadi jangan mikirin wah I'm founder, owner itu ya. Tetap 3 tahun saya tetap sedih, tapi setelah tetap gejolak terus sampai tahun 2020, 2021 waktu itu pandemi,
Thanks God. Ternyata I'm do the right thing. Do the right thing. Saya punya cerita yang sama. Sama Edan itu. Saya punya cerita yang sama. Ini tapi bukan saya. Saya ceritanya tentang ada idola saya. Idola saya ini namanya Richard Branson. Tahu kan? Richard Branson yang punya Virgin itu. Virgin. Jadi dulu itu awalnya dia tuh Pak Haji pasti nggak tahu. Dia itu adalah pemilik toko vinil, piringan hitam awalnya. Iya. Jadi dia dari SMA itu dia udah punya majalah musik, terus habis itu setelah lulus SMA dia bikin toko vinil. Toko vinil kan besar tuh, dia semakin besar, namanya Virgin Record juga. Dia ngontrak artis-artis yang terkenal lah pokoknya sampai besar. Terus akhirnya dia pada saat digital dijual, Pak. Iya. Pada saat itu orang-orang ketawain dia, kok lu goblok kamu punya jaringan, dia udah punya jaringan retail yang besar, dijual ganti ke digital. Ternyata benar, dia dapat uang. Dia bikin pesawat, airlines. Jadi akhirnya Virgin Airways itu. Ternyata luar biasa. Ya, kayak saya. Saya sebetulnya kan analog, terus TV number one. Kebetulan era 2017 masih TV number one, still 70-80, tapi setelah sekarang ini shifting ke digital, 60% still TV, 40% digital social media. Oke. I do the right thing. 60% masih di TV ya? Masih TV, 40% ke digital social media, AI dan lain-lainnya lah. Oke. Nanti kedepannya kira-kira seperti apa Pak? Model advertising? Model advertising pelan-pelan akan yang 60% ini akan turun jadi 40, yang digital social media akan naik jadi 60. Oke. Kenapa? Asal jaringan internet yang ada di Indonesia ini menjangkau ke kota dan suburban dan kalau bisa sama ke rural. Itu baru bisa shifting yang TV-nya turun ke 40, digitalnya naik 60. Sekarang tahun 2024 still TV number one, the rest 40. Ya. Nah Pak, saya mau flashback dikit ya. Kayak waktu kita kerjasama dulu, Padi waktu itu dikontrak sama Jarum. Gak apa-apa saya sebutin brand, gak apa-apa ya? Boleh dong. Waktu itu kita dikontrak sama Jarum tahun 2003 Pak. Betul. 2003, terus habis itu agensinya adalah Dwi Sapta. Betul. Nah, waktu itu kan kita melihat eranya masih konvensional. Konvensional sekali. Belum ada digital sama sekali. No. Terus kita syuting video klip, kita bikin jingle, iklan kemana-mana. Nah, ketika itu sudah mulai udah mulai jalan seperti itu kan ada tuh kita dengan si brand itu kan kita keliling kemana-mana. Semuanya kan masih pakai manual tuh, pakai banner, baliho dan segala macam. Nah, sekarang eranya sekarang itu gimana Pak? Udah nggak bisa diperlakukan lagi seperti itu? Udah nggak bisa. Musik di Jarum, tapi musik di lain Jarum bisa. Top One mungkin masih bisa. Tapi kenapa cara berpromosi mereka berubah? Beda. Sekarang berubah karena peraturan pemerintah tidak membolehkan musik ini Jarum rokok ini masuk ke musik, masuk ke baliho, PP masuk ke nggak 109 boleh. itu ya? Ya. Itu di ban oleh pemerintah, harus menuju ke digitalisasi. Ya, no more. Jadi dengan itu ya kegiatan promosi Jarum tidak masuk musik, tidak masuk ke banner, tidak masuk ke semuanya. TV masih jam 9:30 ke atas masih bisa. TV aja. Itu eranya gitu. Ini tentang work strategi, mengatur work life and balance itu saya sendiri masih mencari jati diri ya. Setelah saya umur 50, ini kan 24 tahun setelah saya umur 50 ya saya mesti waktu 50 itu apa Pak? Ya, saya mesti ini ya. Setelah 50 saya udah maaf ya sudah kaya tapi jadi mesti what I want do more gitu. Untuk kesehatan. Jadi setelah 50 fokus kesehatan, olahraga ya. Terus tetap kerja 24 jam tapi tetap priority mulai bergeser ke kesehatan. Orang sukses rata-rata begitu. Iya, saya juga begitu Pak. Jadi saya memang kan seperti yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa main job saya adalah masih tetap padi. Walaupun saya punya other business lain kan. Saya punya publishing company, perusahaan publishing. Terus habis itu juga ada kuliner juga, coffee shop. Terus habis itu ada restoran ya? Iya, terus itu yang membagi saya memang seperti itu karena saya weekend pasti kerja. Iya kerja. Saya bingung saya sebenarnya. Weekend kerja. Nah, family bagaimana kan? Susah. Ketika ada liburan, ketika ada anak-anak libur baru kita pergi. Family, ya. Saya pergi ke Eropa, nonton Euro Cup, terus ke UK kebetulan anak saya yang pertama kan sekolah di sana. Jadi itu work life balance saya lakukan seperti itu. Jadi
saya nggak bisa bilang bahwa, aduh saya harus setiap weekend harus sama keluarga. Wah mati saya. Nanti saya juga stres juga kan. Apa namanya? Karena saya main musik itu seperti that's your life. Iya, my life. Dan saya dapat uang juga dari situ. Bagaimana tentang digital kalau di Dentsu kan jelas. Iya. Di musik ya? Di musik. Oke. Kalau di musik itu memang eranya mungkin hampir kurang lebih sama di 2014-2015. Yeah. Ketika mulai muncul YouTube, mulai muncul ada Google, Spotify dan segala macam, Facebook, Instagram, Meta, grup segala macam. Itu memang pengaruh sekali. Jadi sekarang musik udah tidak lagi ada media untuk mendengarkan, udah beda. Kalau dulu kita dengerin dari kaset sama CD kan, Pak. Sekarang udah nggak ada sekarang CD. Udah nggak ada. Sekarang adanya live streaming, adanya streaming, Spotify dan segala. Itu memang pengaruh banget, Pak. Jadi pengaruh banget dari Where the money come from sekarang? Ya, memang streaming itu low money sekarang, kecil money. Banget, little money. Bahkan ada konser berarti ya. Jadi konser. Jadi kita hanya mempromosikan lagu melalui streaming, lalu kita dapatnya dari konser. Konser. Kalau dulu kita kan promosikan konser untuk bisa dapat jualan CD atau kaset. Sekarang kebalik. Jadi kita keluarin single, orang itu lagunya, jadi mereka akan nonton ke konser. Kalau streaming, udah pembagiannya kecil ya. Karena bayangin orang langganan cuman 10.000, 10.000 Spotify terus habis itu mereka dapat ribuan lagu. Bayangin dibagi berapa? Itu bukan hanya Pio yang ngomong, tapi kayak Snoop Dogg dia bilang dia punya lagu itu udah jutaan download, jutaan streaming, tapi dia hanya cuman dapat 45.000 US, 450 juta, kecil banget buat dia. Dibanding dengan jadi Indonesia. Akhirnya memang eranya semua konser kembali ya. Karena memang para digital platform ini memang tujuannya dulu untuk menghancurkan industri musik. Memang dia maunya free semuanya, bahkan free. Musik itu is all free. Tapi akhirnya beberapa perusahaan musik itu kayak Sony segala macam beli perusahaan Spotify. Jadi akhirnya mereka owning the Spotify juga gitu. Jadi memang digital seperti itu. Nah, ketika perkembangannya juga dalam industri musik juga berbeda, cara merekord atau merekam musik juga udah beda. Sekarang udah gampang banget. Pakai komputer, udah nggak perlu lagi studio yang besar, pakai komputer udah pakai ini. Terus apalagi AI, teknologi yang baru nih AI. Lagu saya makanya kayak judulnya Kasih Tak Sampai. Itu bisa dibuat bermacam-macam genre. Ada reggae, ada ngerok, dalam ada heavy. Waktu yang beda macam. Tapi dibuat hanya pakai komputer aja. Dimasukin datanya, lagunya, judulnya apa, liriknya langsung keluar sendiri. Keluar musiknya sendiri. Luar ada biasa. Suara penyanyinya juga. Betul. Nah, ini tantangan kita. Pemerintah kita, negara kita belum punya undang-undangnya, belum punya aturannya, belum. Jadi kita masih sangat prematur sekali untuk menghadapi kecanggihan teknologi. Ini di Dentsu ataupun di era advertising juga sama. Kita ada konvensional TV, koran majalah udah hampir mati, radio juga hampir mati, udah tinggal social media dan digital. Tapi itu dan berarti AI. Kan reducing cost dong, Pak. Berarti dengan digital berarti lebih murah. Kita lebih gampang. Ya, kalau murahnya murah nggak? Gampang, nggak. Kita nggak. Kalau kamu di advertising yang integrated marketing solution, kita nggak mau jual murah kan. Kita datang dengan solution. Kita punya platform 360 derajat itu semua ada. Jadi mulai dari riset, komunikasi ada. Terus kita punya strategi how to make the business in next 5 years. Jadi kita datang dengan big data, kita datang dengan solution. Brand ini akan the next year 2025 dulu dah, jangan 2026 kita mau apain tuh dalam waktu setahun. Jadi intinya gini, jadi tidak bisa kita minta uang package monthly and yearly. Jadi kita kontrak 1 year. Jadi bukan dibilang bahwa karena sekarang digital media Instagram segala kan murah tuh enggak. Relatif itu ya. Kalau kita mau semakin besar, semakin big promotion harus bayar juga. Kita bayar monthly base. Namanya itu kita bilang retainer fee. Dan nggak kecil juga. Ya tergantung jobnya. Dibanding zaman konvensional. Nggak murah juga. Nggak murah juga. Karena kita perusahaannya udah gede. Perusahaan kita worldwide. Jadi kalau di Sabta we cannot do this. Kita jualnya paket deal. Iya. Based on quotation base. Kalau Dentsu sekarang ini kontrak base. Ya, 1 tahun berarti bayarnya monthly. Gitu. Jadi kontraknya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun.
Kita kepengennya kontrak 3 tahun. Jadi meliputi juga tadi yang integrated TV dan segala semua, macam semua ya. Semua dengan big data. Dengan big data. Yang tidak dipunyai advertising yang ada di Indonesia. Ya, karena gini perusahaan Dentsu ini perusahaan number 1 di Jepang, number 3 in the world, automatically kita punya big data. Gitu aja. Oke, jadi kalau saya mau tanya gimana sosial media itu bagaimana, Pak? Nah, sekarang ini eranya era bukan konvensional lagi, TV tetap tapi digital. Kita membuat TV untuk digital sebulan 3 kali, sebulan 5 kali. Istilahnya digital 5.0, iya, 4.0. Udah TV kita bukan TV dulu, kita digital dulu. Yang bagus dari digital kita angkat ke TV. Jadi beda. Dulu kan TV ke digital, sekarang TV ke digital banyak-banyak kita buatin sesuai target audiens masing-masing. Habis itu kita buat ke TV yang ya TV kan bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi sekarang ini nggak ada TV setahun, 2 tahun nggak ada lagi. Digital nggak ada 3 bulan, mingguan. Ya mingguan. Jadi berat. Jadi berat juga. Jadi berat. Tapi cost daripada pembuatan digital TV, digital platform ini getting less. Karena semua sekarang kan pakai komputer, pakai dengan Sony, dengan handphone pun udah bisa. Jadi cheaper. Dan cheaper, tapi frekuensinya juga panjang. Lebih panjang dan bukan lebih panjang, lebih cepat. Ya, betul. Kalau dulu kan panjang, sekarang cepat. Beda sekali. Kalau dulu ibaratnya kalau TV kan kita nunggu sampai berapa lama gitu. Sekarang udah nggak bisa, udah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ya. Anak muda ya Gen Z, Gen apa itu sudah udah dia nggak mau lihat TV itu setahun, 2 tahun no more. Jadi lihatnya frekuensinya 2-3 bulan ganti tema, 2-3 bulan ganti tema. Ya nih Piu nih gimana nih? Padi and Padi Reborn ini the next 2025 ini. Kan masih punya bayangan mau apa ini? Iya kan kita udah menjelang akhir tahun ini. Jadi kita menjelang akhir tahun kita biasanya ada semacam kayak evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dalam 1 tahun kemarin kita juga pernah mengeluarkan single tahun 2024. Iya 2024 kemarin bulan Mei kemarin kita ngeluarin single yang baru, terus tahun lalu juga. Nah mungkin kita kedepannya kita akan rilis fisik juga. Jadi piringan hitam. Oh ya, kita yang lama keluarin. Yang lama. Kita remake lagi. Di reborn lagi ya. Di reborn lagi. Jadi kita keluarin lagi dan itu mungkin akan sangat limited banget. Terus tapi kita akan melakukan campaign juga. Betul, jadi itu bagus. Untuk segmen yang suka ya. Segmen. Jadi kita lebih ke arah sana. Terus mungkin next year kita juga akan ada beberapa program baru yang mungkin kita akan bikin mungkin konser tunggal lagi seperti 2 tahun yang lalu kan kita 25 tahun mungkin ini kita peringatan 25 tahun depan. Udah 25 tahun udah. Ini sekarang tahun ini 28 tahun. Ya. Tahun depan 28 tahun. Ya. Mungkin kita akan bikin konser lagi. Masih tetap kita harus eksis lah. Dan dicocokkan dengan era baru lah ya. Dengan era baru. Sekarang pesan Pak Haji nih, Pak Haji kan sebagai senior untuk anak muda, generasi penerus. That's a hard part ya. Anak muda ya sekarang ya saya kira basicnya tetap kreatif, inovatif. Tetap kalau menurut saya tetap sama di Dentsu ataupun di Sabta saya bilang anak-anak harus tetap kreatif, inovatif. Ya terus dia mesti to be better. Jadi jangan nunggu kemajuan zaman, harus nyiptakan. Nggak boleh nunggu. Don't wait until trend. Kita mesti ciptakan tren baru untuk industri advertising ataupun marketing ataupun AI ataupun digitalisasi. Jadi dia to create something yang new. Terus. Jadi aku bilang kalau di Sabta dulu improve all the time. Kalau di Dentsu ya harus Jepang itu namanya continuous improvement all time. Continuous improvement all time. Jadi terus menerus. Jadi itu nggak ada kuncinya untuk to be better ya. Udah harus begitu. Nah anak muda ya harus kapan berhentinya Pak? Ya nggak bisa berhenti. Namanya continuous improvement kok terus menerus. Continuous to be better and success. Oke, kalau saya pesannya untuk anak-anak muda, generasi penerus, saya sebenarnya sama seperti yang saya lakukan bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena saya awalnya juga dari mimpi saya pengen sukses, mimpi saya pengen bisa nyanyi di depan ribuan penonton itu benar-benar pengen kaya juga dong. Pengen kaya.
pengen kaya dan memang benar-benar pengen bisa sukses, jadi sukses lah, ya, gitu. Itu yang intinya begitu. Mimpi ya, mimpi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi karena mimpi itu gratis. Ya. Mimpi itu tidak harus bayar dan mimpilah setinggi-tingginya. Ya. Dan kalau udah dapatin semua mimpinya, jangan lupa untuk berbagi. Ya, berbagi. Oh ya, berbagi. Bersyukur, Bim. Bersyukur, berbagi apa aja kan? Berbagi ilmu juga bisa, boleh. berbagi dan berbuat apapun. baik ya. Berbuat satu. baik. Ya. Thank you guys. Ya.